Pagi anak-anakku sayang. Selamat pagi mama papa di rumah. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Guru Endang. Kita akan melanjutkan lagi kegiatan untuk 5 hari, yaitu mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 ya. Tetap kita harus semangat walaupun kita masih dilarang untuk tatap muka ya. Bu Guru semangat di rumah, anak-anak juga semangat di rumah ya, sehingga nanti saat di kelas 1 anak-anak sudah siap, karena kita akan dan kita sudah masuk semester 2. Jadi harus tetap semangat ya, hilangkan rasa jenuh, hilangkan rasa malas, hilangkan rasa capek. Saatnya belajar, tetap belajar. Oke, anak-anak, sebelum belajar kita harus minta perlindungan kepada Tuhan. Maka marilah kita sikap berdoa. Kita akan berdoa, tepuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami putra-putrimu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menghantar di pagi hari yang baru ini untuk melanjutkan belajar dan bermain. Berkatilah Tuhan supaya kami dapat belajar dan bermain dengan baik, sehingga akan menjadi anak yang manis dan pandai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan mulai melakukan kegiatan PJJ. Sebelumnya Ibu Guru sampaikan untuk minggu ini kita mengambil tema air, api, dan udara. Nah, kita akan bicara tentang air ya. Air tentu saja ada sumbernya. Sumber air itu di mana saja? Sumber air itu dari mana saja? Nah, baik, sumber air itu misalnya bisa dari sumur, kemudian dari pam, kemudian dari hujan, kemudian sungai, kemudian laut. Nah, itu sumber air ya. Jadi kalau anak-anak ditanya air ini dari mana ya, sumbernya, nah, anak-anak jelaskan. Nah, kalau hujan berarti air itu sumbernya dari hujan ya. Nah, kemudian dari gunung juga bisa, kemudian dari sumur, nah itu, kemudian dari mata air, nah dari pam. Jadi anak-anak harus bisa menjawabnya.
Kemudian setelah kita tahu tentang sumber air, nah kita harus tahu manfaat air. Nah, manfaat air itu apa? Gunanya air itu apa? Untuk apa? Iya, gunanya air adalah satu, untuk mandi. Ya kan? Kita kalau mandi menggunakan air. Kemudian yang kedua, untuk memasak air, memasak sayur, memasak nasi. Nah, itu menggunakan air. Kemudian untuk minum. Nah, lalu untuk apa lagi? Untuk pengairan sawah. Nah, itu. Kemudian juga untuk mencuci. Nah, itu gunanya air. Siapa saja yang membutuhkan air? Nah, siapa saja yang perlu air? Yaitu kita manusia. Kemudian yang kedua binatang. Yang ketiga adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita tidak ada air, maka kita bisa mati lama-lama. Karena apa? Karena kekeringan air. Ya. Kalau kita misalnya pada saat kita terasa haus, kita tahan, lama-lama badan kita akan lemas. Nah, sampai tidak ada air berhari-hari, maka lama-lama kita bisa mati. Binatang juga bisa mati, tumbuh-tumbuhan juga bisa mati. Jadi air itu sangat penting bagi kehidupan kita, ya, kehidupan makhluk hidup. Tuh. Nah, baik. Kemudian ada juga api. Nah, api itu juga sangat perlu, sangat dibutuhkan oleh kita. Nah, sumber api itu dari mana? Ya, bisa dari matahari. Itu adalah sumber api yang paling panas. Kemudian yang kedua bisa dari lilin. Kemudian bisa dari listrik. Lalu bisa dari apa? Api unggun. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bahayanya apa? Nah, bahaya api adalah kalau kita tidak bisa berhati-hati dalam menggunakan api, maka akan terjadi kebakaran. Begitu juga pada air. Ya, kalau air itu datangnya banyak dan tidak bisa ditahan, maka akan terjadi banjir. Jadi bahaya air itu banjir. Kemudian bahaya api itu mengakibatkan bisa kebakaran. Nah, itu. Kemudian sekarang udara juga sama. Nah, udara itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, gunanya apa udara itu? Ya, gunanya untuk bernafas, ya. Kita bernafas itu menghirup udara. Nah, ya kan? Ya, kalau tidak ada udara bagaimana? Nah, kita bisa sesak napas, apalagi
lagi kalau udara itu sudah tercemar, sudah kotor, maka sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama kesehatan pada pernapasan. Ya, seandainya kita di belakang mobil, lalu mobil itu mengeluarkan api atau mengeluarkan udara dari knalpot, maka apa yang kita rasakan? Udara itu sudah tidak sehat, udara itu sudah tercemar. Nah, kalau kita menghirupnya, maka terjadilah reaksi kita, bisa batuk-batuk, lalu bisa sesak nafas. Nah, udara yang bersih itu adalah udara yang tidak tercemar. Ya, misalnya udara yang masih pagi hari, atau udara di pegunungan, di puncak, nah itu udaranya sangat segar sekali, sangat bersih. Kadang-kadang kita sebagai orang kota ingin merasakan segarnya udara di gunung atau di puncak. Nah, tentu saja pada saat libur bisa kita laksanakan bersama keluarga masing-masing. Nah, itu ya anak-anak. Jadi tema kita yaitu untuk 1 minggu itu adalah api, air, dan udara. Ya, bisa disebut juga api, udara, air. Ya, bisa disebut lagi air, api, udara. Ya, oke. Sekarang selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kebersihan. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita lanjutkan kegiatan hari Rabu. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Nah, kegiatan hari Rabu ini ada 3. Nah, sekarang kita simak. Kegiatan yang pertama adalah lingkarilah gambar di bawah ini yang termasuk sumber api. Nah, di sini ada bermacam-macam gambar, ada panci, ada teko, ada korek api. Nah, anak-anak harus mencermati ya, perintahnya adalah lingkarilah yang termasuk sumber api. Apa saja sumber api? Baik. Ya, Ibu Guru berikan contoh. Misalnya sumber api adalah matahari, kita lingkari matahari. Lalu gambar yang dilingkari tadi diberi warna. Ya, gambar yang termasuk sumber api. Oke, itu kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua sudah mulai agak sulit ya, ada peningkatan kesulitan. Nih contohnya yang sudah jadi perintahnya, yaitu kita bermain puzzle. Nah, dengan cara memasangkan bagian dari lampu tempel. Anak-anak, ini namanya lampu tempel. Ya, biasanya dapat
ditemui pada daerah-daerah yang ada di desa ya. Baru anak-anak melihat lampu seperti ini. Dulu ketika belum ada listrik, nah banyak orang desa memakai lampu tempel, tapi sekarang sudah jarang, bahkan sudah tidak ada lagi ya. Oke, sudah semua menggunakan listrik. Nah, bagaimana caranya? Ini sama seperti tadi, tapi langkahnya lebih banyak. Kalau tadi hanya beberapa langkah saja, tapi ini banyak sekali. Nah, anak-anak sudah harus bisa merangkai dengan bagian-bagian dari lampu yang lebih rumit ya, seperti ini ya. Ibu guru sudah siapkan, tinggal anak-anak memasangkan. Kalau anak-anak ragu, jangan ditempel dulu, tapi dicoba di meja dulu. Misalnya ini, baru nanti apalagi ya, nah, dicoba lagi sampai bentuknya seperti ini. Nah, kemudian setelah dicoba di meja, anak-anak yakin, baru ditempel di buku gambar ya, seperti tadi caranya ya. Cari yang termudah dulu, lalu kemudian meningkat ke yang lebih rumit atau lebih sulit. Tapi Bu Guru yakin anak-anak pasti cepat ya. Oke, baik, ini adalah kegiatan hari Rabu yang kedua. Sekarang kegiatan yang ketiga adalah bermain membaca kalimat, bermain membaca kata berakhiran R ya. Nah, seperti ini. Benar, besar, keluar, tikar, ular, belajar, pagar, mawar. Lakukan dengan lantang. Oke, selamat belajar, tetap semangat.